Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami siswa dan siswi SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan juga mempraktikkan cara pembuatan sabun coconut oil yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk perawatan kulit. Secara kimia, proses pembuatan sabun coconut oil ini dikenal sebagai reaksi saponifikasi, yaitu antara asam lemak yang dihasilkan oleh minyak kelapa itu sendiri dengan basa kuat seperti NaOH. Reaksi ini merupakan contoh dari reaksi hidrolisis di mana ikatan ester pada trigliserida dalam minyak akan dipecah oleh air dalam kondisi basah, menghasilkan gliserol juga garam asam lemak yang biasa kita sebut sebagai sabun. Semoga praktik ini menjadi awal yang baik untuk mendorong munculnya inovasi-inovasi lainnya yang berakar dari kekayaan alam dan budaya di daerah kita sendiri. Yuk kita cek mekanisme pembuatan sabun coconut oil. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pembuatan sabun dari coconut oil, sekaligus bagaimana reaksi kimianya. Nah, di sini pembuatan sabun ini menggunakan reaksi kimia saponifikasi. Saponifikasi merupakan reaksi antara trigliserida yang terkandung dalam minyak yang bereaksi dengan basa kuat NaOH atau natrium hidroksida, yang kemudian dari kedua reaksi ini akan menghasilkan sabun dan gliserol. Nah, kemudian untuk alat dan bahannya sendiri, di sini ada minyak kelapa sawit sebanyak 250 gram yang fungsinya untuk mengeraskan sabun. Nah, kemudian di sini ada olive oil sebanyak 100 gram untuk melembabkan kulit. Nah, di sini ada coconut oil. Coconut oil ini sebanyak 150 gram yang fungsinya untuk membersihkan kulit dan juga untuk memberikan busa yang lembut. Nah, di sini ada perfume. Parfum di sini fungsinya untuk menambah aroma sehingga daya jual sabun menjadi lebih tinggi. Nah, di sini ada air sebanyak 190 gram yang fungsinya untuk melarutkan NaOH. Di sini ada NaOH sebanyak 72,68 gram. Nah, di sini juga kita menggunakan alat-alat. Nah, di sini kita menggunakan hand mixer, ada wadah pengaduk, juga ada alat pengaduknya sendiri. Nah, sebelum dicampurkan dengan minyak, NaOH terlebih dahulu harus dilarutkan. Bagaimana caranya? Dengan melarutkan NaOH ke dalam air. Ingat, NaOH ke dalam air, bukan air ke dalam NaOH. Kenapa? Karena reaksi ini eksoterm atau menghasilkan panas, sehingga kita harus berhati-hati. Tahukah teman-teman bahwa di sekitar kita, khususnya di daerah Jampang Kulon, kita diberkahi oleh suatu potensi alam yang sangat melimpah. Salah satunya yaitu melimpahnya pohon kelapa. Namun sayangnya, harga jual kelapa di pasaran masih sangat rendah dan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, melalui praktik ini, kita mencoba menjawab tantangan tersebut dengan membuat sabun coconut oil sebagai salah satu bentuk pemanfaatan potensi lokal dan juga penerapan kearifan lokal. Lalu, mengapa harus coconut oil? Coconut oil atau minyak kelapa memiliki berbagai manfaat, di antaranya antibakteri alami, pelembab kulit, dan juga bahan dasar dalam pembuatan sabun ramah lingkungan. Dengan mengolah kelapa menjadi produk seperti sabun ini, nilai ekonominya akan jauh lebih tinggi dibanding hanya dengan menjual kelapa mentah. Nah, selagi menunggu larutan NaOH siap, kita akan menuangkan terlebih dahulu ketiga minyak ini ke dalam wadah pengaduk. Pertama, kita akan memasukkan kelapa sawit, kemudian olive oil, dan coconut oil. Setelah larutan NaOH sudah siap dan suhunya sudah mulai mendingin, barulah kita tuangkan secara perlahan ke dalam minyak sambil diaduk menggunakan hand mixer.
proses mengadukan ini akan membuat campuran semakin kental. Nah, pada fase ini disebut sebagai fase trace, di mana trigliserida berubah menjadi sabun dan gliserol. Setelah campuran menjadi kental, barulah kita tuangkan parfum ke dalam campuran NaOH dan minyak. Nah, setelah adonan tercampur, adonan dimasukkan ke dalam cetakan sabun. Kemudian setelah sabun mengering, ingat sabun tidak boleh langsung dipakai. Sabun harus melewati satu proses yang disebut proses curing. Proses curing merupakan proses pendiaman sabun pada suhu ruang selama minimal 1,5 bulan hingga maksimalnya 6 bulan. Nah, kira-kira mengapa harus menunggu selama itu? Jawabannya adalah agar NaOH benar-benar habis bereaksi, sehingga sabun aman untuk kulit. Yang kedua, agar kadar air dalam sabun berkurang, sehingga dihasilkannya sabun yang keras dan juga menghasilkan busa yang lembut. Dan yang ketiga adalah semakin lama proses curing, maka kualitas sabun yang dihasilkan akan semakin bagus. Baik, begitulah penerapan konsep kimia saponifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil dari pembuatan sabun coconut oil. Dengan belajar membuat sabun coconut oil di SMA Negeri 1 Jampang Kulon ini, kita tidak hanya memahami teori kimia secara mendalam, tetapi juga kita bisa belajar berinovasi, memanfaatkan sumber daya lokal dan juga berpikir kreatif menciptakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini adalah bentuk nyata dari proses pembelajaran berbasis proyek yang bisa diharapkan meningkatkan keterampilan abad 21, berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan juga kreatif. Demikianlah pembuatan sabun coconut oil pada eksperimen kita kali ini. Semoga pengalaman ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga dapat menginspirasi kita untuk terus berinovasi dan berkarya menggunakan bahan-bahan sederhana, memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar kita, contohnya yaitu buah kelapa. Terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.